Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pani Febiola Putri dengan NIM 2030110011. Saya berasal dari jurusan Tadris Kimia semester 3 Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Baiklah, pada kesempatan video kali ini saya akan membahas mengenai yaitu materi kedua dan materi ketiga pada kimia organik, di mana kita masuk kepada materi yang kedua, yaitu pada materi kedua ini kita akan membahas yang namanya perbedaan senyawa organik dan anorganik. Yang kedua, kita akan membahas yang nantinya ikatan kovalen, polar dan non-polar. Nah, yang ketiga, kita akan membahas keelektronegatifan. Yang keempat, kita akan membahas muatan formal. Nah, untuk pertambahan pelajaran minggu lalu, kita akan membahas perbedaan senyawa organik dan anorganik. Nah, perbedaan senyawa organik dan anorganik. Nah, di mana untuk perbedaan ini di video sebelumnya kita telah bahas apa itu organik dan apa anorganik. Nah, sekarang kita bahas itu perbedaan, di mana ada karakteristiknya. Nah, karakteristik jenis ikatannya itu kovalen. Sedangkan anorganik itu organik. Nah, anorganik itu ionik. Kemudian untuk perbedaan selanjutnya itu terletak pada titik didih, titik cair dan titik didih. Nah, di mana kalau senyawa organik itu titik didihnya dan cairnya rendah, sedangkan senyawa anorganik dan titik didihnya yaitu tinggi. Ya, kemudian yang ketiga, karakteristik yang ketiga yaitu ada kelarutan, di mana untuk kelarutan senyawa organik itu lebih mudah larut atau mudah larut dalam pelarut. Nah, untuk senyawa anorganik itu mudah larut dalam pelarut polar. Nah, selanjutnya karakteristik yang membedakan yaitu stabilitas terhadap pemanasan. Nah, stabilitas terhadap pemanasan senyawa organik yaitu tidak stabil terhadap pemanasan terurai, sedangkan senyawa anorganik yaitu lebih stabil terhadap pemanasan. Kemudian karakteristik selanjutnya yaitu kereaktifan, di mana kereaktifan satu reaksi berlangsung lebih lambat. Reaksi berlangsung lebih lambat, kecuali reaksi pembakaran, atau untuk anorganik itu reaksinya berlangsung lebih cepat. Nah, kemudian karakteristik selanjutnya itu jumlah jenis senyawa. Nah, jumlah jenis senyawa organik yaitu 90% dari total senyawa.
Nah, untuk senyawa anorganik yaitu hanya 10%-nya dari total jenis senyawa. Nah, kemudian kita yang akan dibahas selanjutnya yaitu tentang ikatan kovalen polar dan nonpolar. Nah, ikatan kovalen polar yaitu kovalen polar. Nah, di mana menurut Lewis kalau menurut Lewis, unsur-unsur non-logam dapat membentuk ikatan dengan membentuk ikatan non-logam lainnya melalui penggunaan elektron valensinya. Mengapa atom ini tidak menerima elektron seperti ion-ion atau sama dengan ion logam umumnya? Karena ia berada pada golongan 5A, 6A, 7A. Nah, ini ia memiliki elektron valensi yang tergolong banyak sehingga sulit untuk melepaskan dan mencapai konfigurasi elektron sebagai atom-atom cenderung menghasilkan elektronnya untuk dipakai bersama ikatan yang lebih disebut dengan ikatan kovalen. Jadi inilah yang disebut dengan ikatan kovalen polar. Nah, kemudian itu menurut Lewis. Kemudian juga ada jenis-jenis ikatan kovalen. Ikatan kovalen. 1. Ikatan kovalen tunggal. Kovalen tunggal. Nah, jadi ikatan kovalen tunggal ini yaitu ikatan yang terbentuk dari dua atom yang masing-masing menyumbangkan atom elektronnya untuk dipakai pasang elektron yang sama. Contohnya asam klorida. Kemudian ada asam metana. Kemudian jenis ikatan yang kedua yaitu ikatan kovalen rangkap 2 atau 3, yaitu terjadi jika jumlah elektron yang masing-masing berjumlah 2 atau 3. Kemudian yang ketiga ada ikatan kovalen polar, yaitu contohnya H dengan H, O sesama O, dan N sesama N. Keelektronegatifannya sama. Nah, kemudian juga ada yang namanya ikatan kovalen polar. Ikatan kovalen polar. Nah, ada yang membedakannya polar dan non-polar. Nah, kita untuk membedakan ini kita diperlukan pengetahuan keelektronegatifan. Nah, di mana jika selisih keelektronegatifan 0, nah jika selisihnya 0 itu polar. Kalau besar polar, kalau sangat besar sama dengan ion. Kemudian yang terakhir ada jenis ikatan 1, 2, 3, 4. Nah, yang kelima itu kovalen koordinasi. Nah, ini memungkinkan ikatan kovalen terjadi jika atom menyumbangkan, yaitu bisa, inilah yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi. Kemudian
materi selanjutnya yaitu ada keelektronegatifan. Keelektronegatifan yaitu sama dengan kecenderungan atom untuk menarik elektron ke pihaknya dalam suatu ikatan kimia. Nah, jadi nilai dari keelektronegatifan ini jika semakin ke kanan itu semakin besar. Nah, tapi padanya ke bawah itu semakin kecil. Nah, selanjutnya yaitu ada materi selanjutnya yaitu muatan formal. Nah, jadi muatan formal ini atau MF ini yaitu muatan relatif atom-atom berdasarkan sebaran elektron valensi di sekitar setiap atom, atau MF sama dengan elektron valensi dikurang setengah elektron ikatan dikurang elektron non ikatan. Nah, inilah rumus dari muatan formal. Selanjutnya itulah materi yang kedua. Sekarang kita masuk kepada materi yang ketiga. Nah, di video ini sekarang kita gabung saja menjadi lanjut kepada materi yang ketiga. Di mana materi yang ketiga ini yaitu akan kita bahas senyawa hidrokarbon bagian 1 atau alkana. Nah, senyawa hidrokarbon bagian 1 atau alkana. Nah, nanti juga ada namanya alkena, alkuna. Nah, pada video kali ini kita akan membahas senyawa hidrokarbon yang bagian alkana. Nah, di materi ini kita akan membahas yang namanya penggolongan hidrokarbon, tekanan, isoalkana, sifat-sifat alkana, dan reaksi-reaksi kimia. Sekarang kita masuk kepada yang pertama yaitu penggolongan hidrokarbon. Nah, jadi hidrokarbon ini adalah senyawa yang tersusun dari atom karbon C dan H. Nah, jadi hidrokarbon ini ia terbagi menjadi dua, yaitu ada alifatik atau terbuka. Nah, juga terbagi lagi menjadi jenuh dan tak jenuh. Nah, di bagian jenuh ini ada namanya alkana, di mana rumusnya di tak jenuh ini juga dibagi menjadi 3, alkena, alkuna, alkadina. Nah, selanjutnya tadi itu kan alifatik hidrokarbon. Nah, kemudian di hidrokarbon ini juga ada yang namanya siklik atau tertutup. Nah, di bagian ini dibagi lagi menjadi alisiklik. Alisiklik juga terbagi menjadi sikloalkena dan tak jenuh. Nah, kemudian alisiklik juga ada namanya aromatik atau benzena. Nah, kemudian untuk materi yang kedua, tata nama alkana. Nah, ini merupakan hidrokarbon di mana rumuskan CnH2n ditambah 2. Nah, ditambah kalau dia CH4
yaitu dia merupakan metana. Kalau C2H6 itu etana. Kalau C3H8 itu propana. Kalau C4H10 atau butana. Kemudian C5H12 itu ada pentana. C6H14 itu ada heksana. C7H16 ada heptana. C8H18 ada oktana. C9H20 ada nonana. Kemudian ada C10H22 itu ada namanya dekana. Nah, jadi tata nama untuk alkana ini adalah dasar-dasar yang harus kita ketahui dulu. Nah, kemudian tata nama alkana ini itu yang pertama kita tulis di sini. Pertama, cari rantai induk atau rantai terpanjang yang dilalui banyak cabang. Nah, rantai ini dikenal dengan istilah utama. Kemudian yang kedua, cari rantai cabang. Nah, nanti di rantai cabang, nah ini ada akhiran ana. Contohnya kayak CH4 ini kan adalah metana. Jadi ketika ana ini ganti dengan il, sehingga menjadi ya metil. Kemudian ini contohnya C2H6 itu etana berubah jadi etil. C3H8 propana jadi propil. Jadi setiap akhiran ana itu kita ganti dengan il. Kemudian begitu dengan seterusnya. Nah, yang ketiga, untuk penomoran dekat dengan cabang. Nah, yang keempat yaitu jika cabang sama diberi awalan. Nah, misalnya kalau 2 itu di, 3 tri, 4 adalah tetra, 5 ada penta, 6 ada heksa, 7 dan hepta. Nah, dan begitu seterusnya. Nah, jika cabang berbeda, aturan alfabet yang didahulukan. Nah, maksudnya seperti ini. Ketika misalnya ada etil, contohnya ada metil, nah butil. Nah, kalau cabangnya berbeda, aturan alfabet yang kita gunakan. Nah, nanti lihat angka huruf yang di depan. E, ada metil, ada butil. Berarti yang kita pertama didahulukan adalah butil karena berdasarkan huruf alfabet. Nah, butil baru etil baru metil. Kemudian materi selanjutnya yaitu kita membahas tentang isomer alkana. Jadi, apa itu isomer? Nah, isomer senyawa yang mempunyai rumus umum atau rumus molekul yang sama tapi berbeda rumus struktur. Contohnya itu ada C5H12 berarti C-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, berarti kalau kita lengkapi H, di sini adalah H3 karena di sini mempunyai tangan 1. Sini H3, CH2 sama CH2, CH2. Ini disebut dengan N-pentana. Nah, selanjutnya yaitu materi yang selanjutnya kita masuk kepada
sifat-sifat alkana. Sifat-sifat alkana. Nah, di mana sifat-sifat alkana ini? Satu, sifat fisika. Kalau sifat fisika ini yaitu makin panjang rantai karbon, Mr semakin besar, atau titik didihnya semakin tinggi. Jika semakin banyak cabang, itu menurunkan titik didih. Nah, kemudian yang sifat fisika ini yaitu dia sukar larut dalam air, tapi mudah larut yang kurang polar. Contohnya di situ Cl4, yaitu sifat fisika. Kemudian sifat untuk kimia. Nah, ada alkana. Alkana kurang reaktif atau paratin. Kemudian terjadi reaksi pembakaran, itu digunakan sebagai sumber energi. Kemudian digunakan sebagai sumber energi. Contohnya seperti ini. CH4 ditambah dengan O2 itu akan menghasilkan CO2 ditambah H2O ditambah dengan energi. Nah, ketika CH2 dan ditambah energi itu akan menghasilkan pembakaran sempurna. Kalau tidak sempurna juga ada, itu CO dan C. Nah, kemudian sifat kimia, terjadi reaksi substitusi atau penggantian, di mana CH4 ditambah Cl2 itu diuraikan menjadi CH3 ditambah HCl atau haloalkana. Nah, kemudian kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu materi yang ketiga atau materi yang terakhir ini kita akan membahas yang namanya reaksi-reaksi kimia. Kita tulis di sini reaksi kimia. Nah, jadi pada reaksi kimia ini yang pertama itu ada pembakaran atau substitusi atau pergantian. Nah, di pembakaran, kalau pembakaran ini yaitu reaksi rumus alkana itu tetap CnH2n+2. Nah, masuk kembali lagi kepada pembakaran. Nah, pembakaran itu merupakan pembakaran sempurna menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, contohnya seperti ini, yaitu C4HO ditambah O2 diuraikan menjadi CO2 ditambah H2O. Nah, ini hasilnya akan selalu tetap seperti ini. Nah, kita setarakan antara kiri dan kanan sehingga hasilnya yaitu 2C4H10 ditambah 13O2 diuraikan menjadi 8CO2 ditambah H2O, 10H2O. Nah, selanjutnya itu pembakaran sempurna, tadi kan ini CO2 dan CO dan H2O. Selanjutnya itu substitusi atau penggantian. Nah, substitusi atau penggantian ini contohnya seperti CH4 ditambah Cl2. Ketika disubstitusikan itu akan